Kalau menangisi kekasih pernah? Aduh, itu juga tidak pernah Oh, teman-teman. tidak Saya pernah. tidak pernah menangis soal Oh itu. iya, iya oke. Teman-teman bisa melihat kakak Putri ini seperti apa ya. Auranya suits. Wah, iya. Shoot. Oke. Memang sih bukan kesulitan menurut saya, itu bukan suatu Iya, kesulitan, tapi itu saya jadikan sebagai tantangan, bukan problem gitu. iya. Untuk apa begitu ya? K-pop itu untuk apa begitu? Loh, Kalau halo semua, kembali lagi bersama Bajo Talk Podcast. Nah, di sesi kali ini jadi kebetulan teman-teman, setelah sekian lama saya vakum, akhirnya saya hadir di Bajo Talk Podcast. Iya, tentunya saya nganggur dan kemudian saya hadir, dipanggil lagi untuk menjadi host Bajo Talk Podcast. Oke, kembali lagi bersama saya Andro dan di sini kita kehadiran salah satu ini pasti penasaran teman-teman semua. Setelah sekian lama kami tidak mengundang Gen Z, akhirnya kami mengundang salah satu Gen Z yang mungkin cukup berkualitas dan kayaknya teman-teman pasti akan wow, wah. Siapakah dia? Inilah dia, Putri. Ya. Halo Kakak Putri. halo Ya. Kak Andro. Iya, lebih enaknya panggil Kakak, panggil apa begitu lebih enaknya? Kalau kami sih panggil kakak saja. Iya, Lebih oke. enak. Kakak Putri. Iya. Kakak Putri, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, akhir-akhir ini baik. Akhir-akhir ini, sebelumnya tidak baik. Sebelumnya, iya, karena diperang sama UTS. Mungkin. Waduh. Oh, oke. UTS. Oh, Iya. iya. Oke. Jadi Kakak Putri mungkin bisa memperkenalkan diri. Kayaknya teman-teman Bajo Talk kurang tahu siapa Kakak Putri ini. Ini kayaknya kurang familiar di Labuan Bajo ya. Tapi saya berharap dengan Iya. kecetaran Kakak Putri ini, saya berharap Kakak Putri nanti bisa terkenal nanti lewat. Amin. Iya. Iya, mungkin Kakak Putri bisa memperkenalkan diri. Oke, halo, saya Putri. Saya seorang mahasiswa Politeknik El Bajo Komodus, program studi manajemen pemasaran internasional, dan saat ini saya semester 4. Oh, oke. Jadi Kakak Putri mahasiswa ya? Ya, Oh, tadi yang ngomong UTS itu, oh ternyata Kakak Putri ini mahasiswa. Tadi saya iya, pikir UTS mahasiswa. mungkin SMA atau mungkin Emang SMP. kelihatannya masih SMA ya? Iya, kayaknya kelihatannya seperti anak SMA ya. Iya, Wow, iya, awet muda berarti. iya, muda ya. Oke, iya. Jadi Kakak Putri ini mahasiswa, salah satu mahasiswi dari kampus Politeknik El Bajo Komodus yang terletak di Labuan Bajo. Nah, FI aja, for information bahwa katanya Kakak Putri ini merupakan duta kampus terpilih periode 2000 dari kampus Kakak Putri sendiri ya untuk periode 2024-2025 itu betul ya? Ya, setelah kemarin kami mengikuti tahapan-tahapan, dan kebetulan saya terpilih menjadi duta kampus Politeknik tahun 2024-2025. Wow, luar biasa ya. Jadi Kakak Putri ini ternyata duta kampus terpilih dari Politeknik El Bajo Komodus periode 2024-2025. Nah, Kakak Putri, apa yang memotivasikan Kakak Putri untuk ikut ajang ini? Apa sepenting apa sih itu duta kampus itu? Iya, bagi Kakak Putri sendiri. Oke, kalau tanya soal motivasi ya, sejujurnya dari saya sendiri, pertamanya itu saya tidak tertarik untuk daftar karena emang saya sudah semester 4 nih. Iya. Nah, karena yang kebanyakan daftar itu mahasiswa yang semester 2. Jadi saya kayak, saya tidak mau daftar deh kayaknya, Iya. biarkan junior-junior saja yang daftar. Tapi setelah saya pikir-pikir itu, kayaknya saya harus daftar nih. Motivasinya sih, saya mau memperluas relasi, terus meningkatkan rasa percaya diri, karena saya lihat sebelum-sebelumnya nih ya, yang jadi duta kampus tuh mereka banyak bertemu dengan orang-orang banyak di luar sana, terus mereka juga aktif di kegiatan-kegiatan kampus, jadi saya mau seperti mereka, gitu sih. Oh, oke, luar biasa ya. Jadi untuk menambah kepercayaan diri dari Kakak Putri, memangnya selama ini tidak percaya diri? Iya, selama ini percaya diri cuma kurang percaya dirinya. Oh, Jadi kurang. mau ditambahin percaya dirinya. Oh, oke. Ternyata mau ditambahkan percaya dirinya, iya, dengan mengikuti ajang duta kampus ini. Dan ternyata puji Tuhan menang ya waktu Iya, itu ya. benar. Iya. Nah, apa
kesulitan yang dihadapi Kakak Putri selama mengikuti ajang pemilihan duta kampus itu kan pasti ada step-stepnya itu Kakak Putri. Jadi bagaimana Kakak Putri Iya. melihat? Pertama, kesulitannya itu kami kan ada tes tuh, tes tertulis. Nah, di situ kami tesnya ada logika, kemudian ada tes matematikanya juga. Aduh, Kemudian ada tes, pokoknya banyak sih TPA yang seperti itu. Jadi saya sudah bukan lupa ya, tapi tidak kepikiran sampai ke sana, tidak kepikiran kalau misalkan ada tes-tes yang seperti ini nantinya. Jadi saya harus kayak belajar sedikit lagi. Memang sih bukan kesulitan, menurut saya itu bukan suatu kesulitan, tapi itu saya jadikan sebagai tantangan, bukan problem gitu. iya iya. Terus catwalk. Kan di situ ada sesi catwalk ya kami kemarin. Saya kebetulan tidak bisa, bukan tidak bisa sih, tidak terbiasa catwalk. Jadi saya dilatih untuk catwalk, belajar untuk catwalk. Itu sih kesulitannya. Kesulitannya itu ya selama prosesnya pemilihan duta kampus. Ada catwalk, ada tes logik tadi, TPA dan lain sebagainya. Iya, dan juga ada pentas juga ya atau pertunjukan Iya, kayak juga. menunjukkan bakat. Iya. Oh, oke, menunjukkan bakat. Ya, dengan melihat ini Kakak Putri sudah menunjukkan bakatnya ya. Iya, auranya sudah keluar. Iya. Untuk teman-teman Bajotok di luar sana ya, teman-teman bisa melihat Kakak Putri ini seperti apa ya. Auranya suits. Ah, iya. Shoot. Oke. Oke, iya. Kakak Putri ya setelah terpilih jadi duta kampus, berarti kan Kakak ini kan duta, jadi ambasador, jadi representasi dari kampus Politeknik El Bajo Komodo sendiri. Nah, karena sudah terpilih, apa selanjutnya programnya Kakak Putri ke depan? Jadi apa mungkin ada job desk selama 1 periode ke depan untuk jadi duta kampus itu seperti apa? Oke. Sebelum kami terpilih menjadi duta kampus, kami memang diberikan itu kira-kira job desk kami kalau misalkan terpilih nanti itu apa saja. Nah, sejauh ini sih kami belum melakukan apa karena memang baru. Iya. Jadi di situ ada job desk-nya, kami sebagai representasi kampus Politeknik El Bajo Komodus yang berdaya saing, unggul, kreatif, inovatif, dan adaptif. Kemudian juga kami harus aktif dalam kegiatan akademik maupun non-akademik kampus. Dan sebagai bisa menjadi perantara, bisa menyampaikan ke orang-orang untuk tidak melakukan kekerasan seksual seperti itu, kekerasan pokoknya seperti itu. Oh, oke. Jadi duta kampus itu tidak hanya sekedar memberitakan atau menyuarakan tentang kampus, tapi hal-hal sosial juga disuarakan. Iya, betul sekali. Iya. Tapi sejauh ini kami belum ke actionnya karena memang masih baru sekali. Masih baru. Iya. Iya, luar biasa. Tapi ketika Kakak Putri sudah menyebutkan itu, pasti nanti teman-teman di mahasiswa Politeknik El Bajo dan juga orang-orang di luar sana ya pasti ingin menantikan seperti apa aksi dari seorang duta kampus dari Politeknik El Bajo Komodus. Karena untuk teman-teman ketahui bahwa di Labuan Bajo itu cuma ada satu perguruan tinggi yaitu Politeknik El Bajo Komodus. Nah, iya, tadi Kakak Putri juga tadi menyinggung katanya job desk-nya katanya ini ya, mempromosikan kampus ya. Iya. Iya, mempromosikan kampus. Ya kan kalau misalnya representasi kan seorang representatif itu kan berarti kan tak lupa juga untuk menyuarakan kampus begitu. Betul iya. Sekali. Nah, job desk-nya Kakak Putri seperti itu. Nah, menurut Kakak Putri itu kan ini kan sekarang kan banyak orang yang sudah tamat nih Kakak Putri. Nah, sekarang lagi selesai tamat pasti orang-orang atau siswa-siswi yang dari SMK atau SMA pasti ingin memilih perguruan tinggi mana yang mereka akan pilih begitu kan. Nah, sebagai duta kampus Kakak Putri, apa yang meyakinkan orang untuk masuk Politeknik El Bajo Komodus begitu? Apa yang membuat orang ya harus masuk Politeknik El Bajo Komodus? Iya, mungkin Kakak Putri bisa jelaskan. Nah, buat teman-teman di luar sana khususnya yang baru nih tamat SMA ataupun SMK, kenapa sih harus kuliah di Politeknik ya? Iya. Nah, beberapa nih keunggulannya biar saya bocor ya dan juga sebagai promosi ya ke teman-teman, biar teman-teman di luar sana tahu keunggulan-keunggulan yang ada di Politeknik dan mengapa teman-teman harus kuliah di Politeknik El Bajo Komodus.
Yang pertama, kampus Politeknik itu merupakan satu-satunya kampus di Manggarai Barat. Nah, kemudian dosen-dosen yang mengajar juga di kampus Politeknik ini merupakan dosen-dosen yang kompeten dan sudah ahli di bidangnya masing-masing. Lalu, kampus Politeknik ini dia itu sudah bekerja sama dengan industri. Ya. Nah, ketika teman-teman kuliah, itu teman-teman melakukan PKL. Nah, saat PKL itu teman-teman bisa merasakan langsung seperti apa dunia kerja atau di industri. Iya. Lalu kemudian kampus Politeknik El Bajo Komodos juga menyediakan atau jurusan-jurusan dan program studi yang ada itu sangat relevan dengan kebutuhan industri di Labuan Bajo saat ini. Contohnya itu pariwisata, perhotelan. Lalu kemudian kampus Politeknik ini menyediakan fasilitas-fasilitas yang tentunya dapat mendukung proses belajar, mengajar, dan juga praktik. Oke. Kampus Politeknik El Bajo Komodos ini ada berapa program studi kalau boleh tahu? Sejauh ini ada 6 program studi. Apa-apa saja? Boleh di-spill? Ya, siapa tahu ada yang tertarik di luar sana. Oke. Ya. Di kampus Politeknik ada 3 sarjana terapan dan ada 3 diploma 3. Ada pengelolaan perhotelan, kemudian sarjana terapan manajemen pemasaran internasional, sarjana terapan akuntansi perpajakan, lalu kemudian diploma 3 perhotelan, diploma 3 teknologi informasi, dan diploma 3 ekowisata. Oke. Ada 6 program studi. Dan saya rasa program studi ini pasti sangat-sangat unggul. Dan katanya Kakak Putri juga melihat potensi yang ada di Labuan Bajo. Iya. Kakak Putri sendiri jurusan apa tadi Kakak Putri? Saya dari program studi manajemen pemasaran internasional. Oke. Manajemen pemasaran internasional. Iya, saya tertarik dengan kata internasionalnya. Wah. Iya, saya karena kan ini testimoni Kakak Putri, jangan sampai di luar sana apa itu. Ya, saya hanya mau tanya saja, apa yang membuat Kakak Putri masuk di program studi itu? Kenapa tidak di program studi lain? Kan unggul-unggul semua itu. Kalau saya sendiri, program studi manajemen pemasaran internasional ini, itu saya rasa program studi yang tidak familiar gitu. Jadi saya rasa ini program studi baru. Jadi saya tuh mau coba dan so far enjoy. Dan ternyata seru. Dan ya begitu. Berarti kalau prodi itu, program studi itu dia outputnya kemana Kakak Putri? Bisa jadi marketer. Ya. Jadi bos bisa? Bisa. Wow. Program studi yang bagus ya. Iya. Oke. Iya, berarti Kakak Putri tertarik dengan itu ya, makanya. Iya, betul sekali. Iya. Oke. Jadi karena sangat langka program studinya, ya mungkin berpeluang sangat besar Kakak Putri ya melihat betul sekali. Pembangunan pariwisata yang sangat masif di Labuan Bajo yang membuat Kakak Putri memilih program studi yang kurang familiar begitu, makanya mungkin akan dijadikan peluang ketika tamat nanti. Ya, oke Kakak Putri, tadi kita berbincang soal duta kampus, ya. Kakak Putri, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat Politeknik El Bajo Komodos itu seperti apa, lihatlah Kakak Putri ini. Senyum dulu Kakak Putri di kamera. Iya. Oke. Seperti inilah representasi dari Politeknik El Bajo Komodos. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya apa itu, ya biar saja Kakak Putri. Kakak Putri sekali lagi senyum. Oke. Ya, itu hanya intermezzo. Ya, oke Kakak Putri. Ya, kan Kakak Putri tadi kan menyinggung tentang kehidupan bersosial juga jadi duta kampus ya. Saya tidak menyinggung soal duta kampus lagi. Kita sekarang ngobrol-ngobrol santai saja ya. Nah, tadi kan saya dari awal menyebutkan kita kehadiran Gen Z. Nah, saya ingin bertanya seputar Gen Z. Iya. Ya, jadi kan Gen Z ini generasi-generasi kelahiran tahun 97 sampai 2012. Iya. Dimana generasi-generasi ini sedang diperbincangkan akan menjadi generasi emas di 2045 nanti. Iya, saya tidak tahu apakah emas atau perak atau perunggu, saya tidak tahu. Tapi pemerintah Indonesia optimis untuk menjadikan Gen Z menjadi generasi emas. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kan ini Gen Z ini kan lagi enak-enak lagi hangat-hangatnya dibincang, dibahas.
Nah, kalau menurut Kakak Putri sendiri melihat Gen Z sendiri itu seperti apa? Gen Z ini dari sisi teknologinya itu seperti apa? Karena kalau misalnya dilihat sekarang ini AI sudah ada, artificial intelligence sudah ada, lalu sekarang orang ingin membuat sesuatu apa bisnis dan lain-lain itu sekarang menggunakan teknologi. Nah, kan berarti kan Gen Z ini sangat bergantung dengan teknologi. Menurut Kakak Putri seperti apa? Apakah haruskah Gen Z ini bergantung dengan teknologi atau tidak harus begitu? Kalau menurut saya Gen Z itu sejauh ini ya memang bergantung pada teknologi, tapi bukan berarti mereka tidak punya apa ya, tidak punya kreatif dari diri mereka sendiri. Mereka memang bergantung pada teknologi itu sebagai pembantu sebenarnya, tapi mereka sendiri punya kreativitas sendirinya gitu. Bukan berarti mereka benar-benar mengharapkan teknologi. Menurut saya sih seperti itu. Oh, oke. Jadi menurut Kakak Putri seperti itu. Berarti tidak harus kita menggunakan teknologi atau bagaimana? Bukan juga tidak harus menggunakan teknologi, tapi menggunakannya bukan semestinya sepenuhnya kita mengerjakan sesuatu by teknologi begitu. Iya. Oh, oke. Tapi kebanyakan orang menggunakan teknologi, Kakak Putri. Kakak Putri kan biasa Gen Z ini menggunakan teknologi. Iya. Biasanya Kakak Put. Ya, saya panggil Kakak Put ya. Ya, Kakak Putri. Jadi biasanya untuk hal-hal yang bersifat rekreatif. Contohnya seperti goyang TikTok, jeduk itu. Iya. Menurut Kakak Putri seperti apa? Apakah itu bagus atau bagaimana itu? Kalau soal goyang-goyang itu bagian dari kesenangan ya, Iya. kesenangan. Tapi bukan berarti memanfaatkan teknologi hanya hal untuk itu saja. Ada manfaat lain daripada menggunakan teknologi, bukan hanya sekedar goyang-goyang di TikTok atau hal-hal yang bersifat rekreasi ya seperti itu. Saya pikir menggunakan teknologi bukan hanya untuk hal yang seperti itu. Oh, oke. Berarti harus menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. kebutuhannya. Iya. Berarti Kakak Putri ada TikTok? Ada dong. Oh iya. Ini mewakili Gen Z, teman-teman. Iya, harus. Mewakili Gen Z. Iya, tidak ada Gen Z yang tidak punya TikTok. Kalau tidak punya TikTok berarti Anda bukan Gen Z. Ya. Oke, Kakak Put, tadi kita bahas tentang teknologi. Nah, saya juga biasanya terkadang itu Gen Z itu dikenal dengan istilahnya makhluk instan. Betul sekali. Bagaimana tanggapan Kakak Putri melihat Gen Z? Kan Kakak Putri ini Gen Z. Iya. Melihat banyak bukan wacana sih, pendapat orang tentang bahwa Gen Z itu merupakan makhluk instan. Iya, itu seperti apa Kakak Putri? Kalau menurut saya Gen Z yang makhluk instan itu sebenarnya orang-orang memberi nama kepada Gen Z sebagai makhluk instan itu karena Gen Z menggunakan teknologi. Teknologi dalam hal apapun, mereka mau supaya sesuatu itu dikerjakan secara instan tanpa harus melalui banyak proses seperti itu. Tapi sebenarnya instan ini ada baiknya sih. Karena kenapa ada teknologi itu mau diapakan gitu seperti itu. Jadi mereka memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bisa membuat sesuatu itu lebih cepat dan lebih waktunya itu tidak terbuang seperti itu sih. Ya. Oke, jadi mempermudah hal yang sulit begitu ya. Iya, betul sekali. Tidak mempersulit hal yang mudah. Tidak mempersulit tentunya. Kalau mau yang instan berarti tidak mau dipersulit dong. Kalau misalkan dipersulit ya ngapain ya yang instan. Tapi kemungkinan ya jangan sampai ada Gen Z di luar sana yang mempersulit hal yang mudah. Kayaknya ya. Mungkin. Iya, mungkin ya. Mungkin ada. Iya. Tapi kebanyakan Gen Z pasti ingin mempermudah hal yang sulit. Oke, luar biasa. Nah, lalu kita pasti kalau ngomong Gen Z itu pasti selalu teknologi dan lain-lain, seputaran itu. Nah, lalu Kakak Putri kan Gen Z, pernah dengar kata insecure nggak? Aduh, itu makanan sehari-hari. Itu dia. Nah, seringkali Gen Z itu sering disebut sebagai orang yang insecure. Iya, sebagai generasi yang insecure. Nah,
biasanya genset-genset di luar sana yang sudah punya pekerjaan itu terkadang mereka tidak betah di satu tempat kerja, Kakak Putri. Iya, iya. Iya. Jadi ketika masuk di tempat kerja ada yang mempermasalahkan saya tidak nyaman lah, Iya, betul, insecure lah dengan senior. Terus juga ada yang bilang kenapa saya gajinya segini. Komplainnya banyak lah Iya, iya, genset iya. ini. Iya. Pokoknya generasi Paling ribet ya. paling ribet, paling banyak maunya kalian Gen Z ini ya. Oke, iya. Iya, apa-apa saja dipersoalkan. Dipersoalkan. Iya. Nah, kalau berkaitan dengan insecure sendiri itu seperti apa? Apakah memang Gen Z seperti itu? Saya sebagai Gen Z, generasi Z, soal insecure sebenarnya tidak semua hal itu dipermasalahkan, dijadiin bahan insecure Iya. ya. Tidak semua hal. Tapi ada beberapa memang. Gen Z itu, tahu gak sih Kak Andro, Gen Iya. Z itu mereka lebih mentingin mental health. Mungkin Kak Andro tahu. Iya, Iya. kalau misalnya mental health kan ya salah satunya insecure itu. Iya. jadi, ya. Mereka itu apa ya, kalau misalkan di tempat yang seperti Kak Andro bahas tadi, kalau misalkan di tempat kerja mereka itu biasanya tidak nyaman gitu, tidak nyaman, terus mereka resign karena katanya mental health atau apa Iya, begitulah, itu saya dia. tidak mau begini, mending saya digaji kecil, Iya. gajinya tidak banyak, tidak besar, tapi kenyamanan mental saya, kesehatan mental saya Iya. itu terjaga, pokoknya seperti itu. Sebenarnya sih tidak semua hal yang dijadiin bahan insecure menurut saya. Iya, memang manja sekali Gen Z Iya. ini ya. Iya. Tapi tidak semua Gen Z ya teman-teman, Iya. tidak semuanya. Iya. Memang Gen Z ini apa ya? Apa dipermasalahkan? Istilahnya itu baper. Baper, iya baper banget. Iya, baper. Iya. Kenapa Anda baper gitu dari Gen Z? Kenapa Anda tidak betah di satu tempat kerja begitu? Loyalitas itu penting kawan. Itu. Atau bagaimana Kakak Putri? Iya, menurut saya juga, kami Iya. juga mempelajari itu, Iya. bagaimana supaya pelanggan ataupun di suatu perusahaan Iya. ya, supaya mereka itu nyaman dan Iya. juga loyal dengan kita. Iya. Iya. Jangan hanya hubungan cinta Anda yang loyal. Pekerjaan Anda juga harus loyal. Iya, iya kan Kakak Putri kan? Betul sekali Kak Iya. Andro. Nah, kalau mau mempelajari loyal itu bolehlah belajar dengan pasangan Anda atau boleh belajar dengan Kakak Putri ya. Boleh banget. Iya, nanti hubungan cinta Anda bisa berkonsultasi dengan Kakak Putri ya. Kakak Gen Z satu ini ya. Iya. Oke. Nah, Kakak Putri. Nah, tadi kan kita bahas tentang insecure. Iya. Ya, saya susah sekali sebut itu insecure. Insecure. Iya. 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 Iya, Gen Z banget ya Kakak Putri. Iya, ini Gen ya. Z banget Iya, loh ini. Gen Z sekali ya. Iya. Oke. Nah, Kakak Putri, nah ada beberapa isu-isu lain tentang Gen Z ini. Maksudnya sudah sering terjadi. Nah, katanya Gen Z itu sering dituduh katanya kurang menghargai namanya hierarki, otoritas, hierarki. Iya. Menurut Kakak Putri itu betul tidak seperti itu Gen Z itu? Iya. Kalau soal itu mungkin ada ya, Iya. mungkin ada di luar sana, tapi mungkin tidak semuanya. Iya. Tapi memang Gen Z itu orangnya kebanyakan yang kritis-kritis ya. Iya. Menurut kantor gimana sih? Iya. Iya nggak? Gen Z itu kritis. Kritis, iya kritis Ya, banget. kayaknya kritis. Iya. Kayaknya kritis. Tapi tidak semua mungkin ya. Iya, Mungkin. kayaknya kritis. Iya. Iya. Nah, tapi kalau soal menghargai otoritas, kurang menghargai otoritas dan hierarki, memang kebanyakan Kakak Putri yang saya lihat, memang mereka kalau omong hierarki itu kan kalau dalam satu tempat kerja itu terkadang si bawahan tidak menghargai atasan, yang kayak seperti itu. Jadi kalau dari saya sih ada banyak problem yang kita lihat di sosial media itu memang Gen Z itu kurang respect soal Kurang itu. respect ya. Iya, jadi Ada sih yang seperti itu, tapi tidak semua ya kan, Iya. Bro. Tapi memang ada yang seperti itu. Iya. Saya kurang tahu mungkin karena apa, mungkin karena masalahnya dari bisa sendirinya ya. bisa atau jadi mungkin- masalah perselingkuhan. Oh, berselingkuhan, Iya, aduh. mungkin ya. Iya, Atau mungkin masalah percintaannya Iya, kali, atau mungkin. mungkin kurang tahu ya. Iya, Masalahnya mungkin. dari diri sendirinya Iya. dia itu. Iya, itu dia Kakak Putri. Sampai tidak respect dengan atasan, dengan Iya, senior, betul seperti itu. betul. Iya. Nah, itu dia makanya Gen Z itu kita susah untuk
membahas Gen Z ini susah tapi banget itu, iya, susah mau ditebak Gen Z ini seperti apa sih apa sebenarnya, iya, mereka maunya apa maunya begitu. apa Iya. iya, Karena satu hal dipermasalahkan, iya, tapi memang tidak semua sih iya, ya teman-teman, semua. tidak Iya, semuanya. tidak semua teman-teman ya. Jadi disclaimer dari Kakak Putri tidak semua. Iya, tidak semua Gen Z Iya, yang seperti Gen ada Z Gen Z yang punya jiwa apa ya? Sama seperti orang-orang yang di dulu. luar sana, iya, seperti kaum milenial lah, Kaum milenial. kerja keras, Kerja keras. mental keras, mental baja, iya. Bukan mental mie instan, bukan. Iya, jadi seperti itulah katanya Kakak Putri. Nah, saya sering lihat bahwa perempuan itu di Labuan Bajo itu kebanyakan itu suka dengan K-pop. Oke. Saya tidak tahu Kakak Putri ini penggemar K-pop kah atau bagaimana, tapi kenapa harus K-pop begitu? Kenapa tidak Indonesia? Iya. Oke. Kakak Putri penggemar K-pop atau bagaimana? Iya, kebetulan saya penggemar K-pop. Saya suka Aduh. Blackpink kebetulan ya, teman-teman. Waduh, suka Blackpink ya. Iya. Ya, saya tahu Blackpink, ya, cuman tahu Blackpink saja ya, tidak tahu yang lain tentang K-pop. Iya. Tapi yang sampai posting-posting sampai menangis itu kenapa harus sampai seperti itu Gen Z itu? Saya kurang tahu ya soal Iya. itu. Soalnya Gen Z itu apa ya? Kebahagiaannya mereka cari kesenangannya itu beda-beda. Iya. Nah, salah satunya itu pecinta atau penggemar K-pop atau bisa disebut dengan K-popers. Iya. Ya, K-popper. iya, K-popers, orang-orang sebutnya seperti itu. Jadi ada orang-orang yang bisa dibilang suka dengan K-pop itu sampai berharap supaya bisa ketemu dengan mereka, supaya bisa kenalan dengan mereka. Padahal mereka itu jauh ya di luar sana. Iya. Tapi itu bagian daripada kesenangannya ya teman-teman. Kakak Putri pernah menangis itu K-pop itu Kalau histeris. sampai menangis sih tidak ya. Ini Iya. disclaimer, saya tidak pernah menangis soal K-pop. Iya. Kalau menangisi kekasih pernah? Aduh, itu juga tidak pernah teman-teman. Saya tidak pernah menangis soal itu. Iya, oke. Jadi saya terkadang merasa jengkel dengan Gen Z, terutama yang wanita. Mereka lebih suka dengan K-pop, happy birthday ini, happy birthday itu. Kenapa tuh? Kenapa tidak Iya. suka tuh kan rock? Kira-kira Iya. kenapa sih alasannya? Kenapa sampai tidak suka? Iya. Untuk apa begitu ya? K-pop itu untuk apa begitu? Loh, Kalau dari itu saya, kan kesenangannya mereka. Jadi kesenangan orang tuh beda-beda ya. Iya. Sampai ada yang keluar dari satu grup menangis. Kenapa Iya, kamu betul keluar? banget. Emoji-emojinya keluar. Iya. Aduh, itu karena itu sangat lebay ya sebetulnya. Iya, jangan sampai lah ya. Untungnya Kakak Putri ini tidak selebay itu, meskipun dia Iya, pesuka. tidak dong. Dia itu adalah K-popers atau Biasanya kami sebutnya seperti itu. K-popers. Iya. Iya. Waduh, luar biasa sekali Kakak Putri perbincangan kita. Ya, kalau misalnya omong Gen Z ya mungkin seputar itu saja Kakak Putri. Siap. Gen Z itu memang luar biasa lah pokoknya. Luar biasa sih, Iya. kreatif ya mereka. Kreatif, Gen Z itu inovatif ya. Adaptif. Iya. Apalagi kalau soal tren. Aduh, Iya. mereka paling beradaptasi soal tren sih. Iya. Apa yang baru itu mereka sudah sikat habis. Iya, apa yang ada saja diikuti, apa yang ada ikut. Iya, sekali. luar biasa memang Gen Z ya. Ya, mudah-mudahan Gen Z akan menjadi generasi emas di tahun 2045 nanti Kakak Putri semoga. dan teman-teman di luar sana. Kandra juga kan termasuk Gen Z. Iya, kayak saya Gen Z juga, tapi saya kurang yakin dengan masa depan saya. Oke, tapi itu bercandaan. Mudah-mudahan ya kita akan menjadi generasi emas di tahun 2045 ke depan. Semoga. Iya. Oke, Kakak Putri, ada yang mau disampaikan tidak untuk terakhir kali sebelum kita mengakhiri perbincangan kita di malam ini? Mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin ada ajakan, mungkin Kakak Putri kan duta kampus juga, begitu mungkin ada ajakan. Oke, siap nih. Nah, semua mau sampaikan ya buat teman-teman di luar sana, khususnya yang baru nih tamat SMA atau SMK, boleh banget tuh gabung bersama kami di Politeknik El Bajo Komodus. Tunggu apa lagi? Kenapa harus jauh-jauh kan keluar? Iya. Kalau di sini masih ada tuh. Ya, gimana teman-teman? Kalau tertarik, datang ke Politeknik El Bajo Komodus. Atau bisa hubungi Kakak Putri. Boleh banget. Mau tahu nomornya? Nanti ya. Iya. Jangan rahasia ya, jangan.
Iya, kalau mau mendaftar langsung saja ke kampus Kakak Langsung Putri, ya. bisa juga cek di Instagram Politeknik Al-Bajo Komodus. Oh iya, tunggu apa lagi teman-teman ya, yang baru tamat ya, jangan lupa education is important ya. Betul sekali Kak Aduh, itu Andro. kata bahasa Jawa ya. Jadi tunggu apa lagi, mumpung ada kampus dekat ya, jangan keluar lah. Jangan Siap. sampai nanti dari Jangan luar. sampai orang luar yang datang ke sini Iya, nih, itu bahaya tuh. iya, nah. Kita yang jadi tamu nantinya. Iya, jadi Iya. tamu di tanah Di sendiri. tanah sendiri itu lebih malukan, seperti Iya, itu. itu loh. dengarkan kata Kakak Putri teman-teman Siap. sekalian ya, jangan dengarkan kata saya. Ada nih. Iya, saya hanya sekedar, tapi luar biasa Kakak Putri. Jadi saya mengucapkan terima kasih Kakak Putri sudah datang, Siap. sudah mencerahkan kepada genset-genset yang tidak punya harapan. Iya, dengan senyuman-senyuman Kakak Putri, saya berharap mereka punya berkas cahaya harapan. Iya, untuk nanti bisa hidup lagi. Bisa hidup lagi. Siap. Iya. Iya, jadi terima kasih Kakak Putri sudah datang ke Bajo Talk Podcast. Ya, saya berharap Kakak Putri bisa datang lagi. Ya, mungkin jalan-jalan atau mungkin bisa kita bincang-bincang lagi tentang hal-hal baru. Oke, Iya. siap. Saya berharap selamat sudah jadi duta kampus Politeknik Al-Bajo Komodus dan selamat menjalankan tugasnya ya. Siap. Iya. Oke, jadi terima kasih dan sekian teman-teman Bajo Talk Podcast. Jadi terima kasih dan sampai ketemu di episode berikutnya.